Selamat datang di podcast MTSN 7 Kediri Bisa Berprestasi Inspiratif Sinergi Akhlakul Karimah. Media edukasi, komunikasi, dan aktualisasi. Ngobrol penuh informasi dengan inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu penggerak program Madrasah Digital di MTSN 7 Kediri, yaitu ada Ibu Septi. Boleh disapa Ibu Septi untuk penonton yang berada di rumah. Assalamualaikum sahabat Matsanetu semuanya. Kali ini podcastnya agak berbeda ya, karena kalian hanya mendengarkan suara dari kami yang sedang podcast. Tapi semoga tidak mengurangi antusias kalian untuk tetap mengikuti podcast di MTSN Negeri 7 Kediri Bisa ini. Ngomong-ngomong mengenai program Madrasah Digital, hal yang tidak dipungkiri lagi bahwa sekarang di era modern sangat penting sekali mendigitalisasi suatu program yang ada, apalagi di suatu madrasah. Nah, menurut Bu Septi sendiri, awal program MTS 7 Kediri ini untuk menjalankan madrasah digital itu seperti apa sih? Terima kasih Pak Indi untuk pertanyaannya. Jadi kalau harus menjawab pertanyaan awal mula untuk menggerakkan program madrasah digital di MTSN 7 Kediri ini sebenarnya agak susah ya untuk saya jawab, karena awalnya saya bergabung di MTSN 7 Kediri ini pada tahun 2014. Saat itu seperti website MTSN 7 itu sudah ada. Namun untuk media sosialnya itu masih belum ada yang mengurusi. Jadi saat itu saya inisiatif membuatkan akun official MTSN 7 Kediri untuk Instagram dan Facebooknya. Yang menjadi pemicu untuk menggerakkan digitalisasi itu terasa saat masa pandemi. Nah, di mana semua siswanya itu harus belajar daring atau belajar di rumah masing-masing secara online, maka madrasah harus menyediakan pembelajaran secara online, yang mana itu membutuhkan video-video pembelajaran. Nah, pada saat itulah MTSN 7 Kediri mulai membangun studio mini, tapi saat itu kita masih belum punya ruangan, jadi kita hanya membeli seperangkat lighting untuk studio mini yang itu portable, jadi kita bisa melakukan perekaman videonya dimanapun. Nah, kemudian untuk perkembangannya seperti saat ini ada beberapa aspek digitalisasi yang ada di madrasah ini itu karena untuk menjalankan visi dan misi yang ada di MTSN 7 Kediri ini menjadi lebih mudah dan juga mengikuti perkembangan zaman. Program digital di MTSN 7 Kediri itu secara resmi di-launching pada 4 Oktober 2024 oleh Kepala Kemenak Kanwil Jawa Timur dan Kepala Kemenak Kabupaten Kediri. Nah, Pak Indi, mungkin dengan launchingnya program madrasah digital ini pada tahun 2024 itu menjadi penanda bahwa MTSN 7 Kediri itu sudah melakukan digitalisasi dari berbagai aspek, yang mana kita tahu bahwa digitalisasi saat ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Begitu, jadi sangat penting ya Bu ya. Oke, untuk bentuk digitalisasi di MTSN 7 Kediri sendiri meliputi apa saja sebenarnya Bu? Hal-hal yang mungkin menjadi bagian dari digitalisasi madrasah. Untuk digitalisasi di MTSN 7 Kediri ini meliputi berbagai aspek Pak Endi. Yang pertama untuk sistem informasinya yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun secara mudah melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan juga website MTSN 7 Kediri. Juga selain itu MTSN 7 Kediri juga sudah melakukan digitalisasi pada sistem pembayarannya, di mana setiap siswa di MTSN 7 Kediri ini memiliki kode unik yang mana setiap mereka membayar ke koperasi itu cukup melakukan barcode, sehingga pihak koperasi juga lebih mudah dalam menginput data dari setiap siswanya, jadi tidak perlu memasukkan datanya secara manual lagi, sehingga ini sangat membantu mengurangi antrian yang panjang di koperasi. Selain itu, di perpustakaan juga sudah diterapkan digitalisasi, yaitu untuk
peminjaman dan pengembalian bukunya juga cukup melakukan barcode, dan juga adanya buku digital yang mana bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk menambah literasi mereka tanpa perlu harus ke perpustakaan, jadi mereka bisa melakukan aktivitas literasi dimanapun dan kapanpun. Nah, yang selanjutnya adalah fingerprint. Yaitu absen digital bagi setiap siswa sebelum datang pagi dan sebelum pulang, dan itu langsung terhubung dengan WhatsApp para orang tua secara real time, jadi orang tua bisa memantau kehadiran putra-putrinya di madrasah, dan ini menginisiasi madrasah-madrasah yang lainnya untuk ikut menerapkan digitalisasi dalam hal kehadiran siswa di madrasah mereka. Dan kemudian yang selanjutnya ada satu-satunya produk digital yang ada di Madrasah Kabupaten Kediri yang mungkin ya untuk pertama kalinya adanya smart journal, yang mana setiap guru dalam menghadiri kelas itu hanya cukup melakukan barcode di setiap kelas, yang mana setiap kelas itu mempunyai QRIS yang guru nanti tinggal melakukan barcode dan memasukkan kelas, jam mengajarnya, materi mengajarnya apa. Nah, kemudian setiap bulan gurunya akan bisa mengambil jurnal mengajar tanpa harus menulis jurnalnya secara manual, dan ini sangat membantu sekali untuk administrasi para guru di MTSN 7 Kediri. Ada banyak sekali Pak Indi untuk digitalisasi di MTSN 7 Kediri ini, seperti pembelajaran di dalam kelas itu juga sudah sejak lama sudah diterapkan memanfaatkan digital, seperti menggunakan LCD proyektor, melakukan pembelajaran atau evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan platform-platform online. Untuk ujian atau penilaian setiap semesternya, MTSN 7 Kediri juga sudah menerapkan penilaian berbasis komputer, yang mana setiap siswa akan membawa smartphone mereka masing-masing yang itu terhubung dengan wifi lokal madrasah, dan server di MTSN 7 Kediri juga sudah bisa memenuhi kebutuhan dari sekitar 1.000 siswa untuk melakukan ujian secara bersamaan, dan ini menjadi satu bentuk digitalisasi yang mungkin tidak setiap sekolah akan mampu melakukannya. Jadi ini suatu hal yang sangat hebat sekali, Pak Endi. Oke, tidak bisa dipungkiri Bu Septi mungkin untuk menjalankan program digitalisasi madrasah ini atau madrasah digital ini sangat sulit. Mungkin Bu Septi bisa menceritakan tantangan-tantangan apa saja yang mungkin yang dihadapi Bu Septi untuk dan tim tentunya ya untuk menghadapi atau menjalankan program ini. Digitalisasi itu bisa saya ibaratkan sebagai suatu power atau kekuatan, dan seperti kata-kata atau kalimat yang di dalam film Spider-Man, Pak Indi masih ingat tidak? Ada kata-kata bahwa kekuatan yang besar akan membawa tanggung jawab yang besar. Jadi sama dengan adanya digitalisasi ini akan membawa tanggung jawab yang besar juga. Untuk menerapkan digitalisasi di MTSN 7 Kediri ini otomatis akan membawa tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab apa? Untuk memanfaatkan digital itu secara bijak. Nah, tantangannya itu di sini. Dengan adanya kemudahan-kemudahan digitalisasi itu bisa membawa dampak negatif juga. Nah, oleh karena itu MTSN 7 Kediri tetap menerapkan aturan larangan membawa HP ke madrasah karena untuk mengurangi resiko-resiko ini, Pak Indi. Nah, ini yang menjadi tantangan juga, padahal kan MTSN 7 Kediri menerapkan program digital, tapi kenapa kok tidak diperbolehkan membawa HP? Karena ya itu tadi, ada alasan bahwa kekuatan yang besar pasti akan membawa tanggung jawab yang besar. Maka kita harus benar-benar bisa memanfaatkan kekuatan itu atau digital ini sebaik mungkin, sebijak mungkin. Nah, tantangan yang lainnya adalah adanya kewaspadaan
terhadap kejahatan cyber. Untuk saat ini bentuk-bentuk kejahatan cyber itu sangat banyak sekali Pak Indi ya. Jadi tidak hanya bagi siswa, bagi madrasah sendiri pun juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan-kejahatan cyber yang mulai semakin banyak modusnya saat ini. Jadi mungkin itu beberapa tantangan yang dihadapi selama menerapkan program digital di MTSN 7 Kediri ini. Lalu, Bu Septi, untuk harapan ke depan nih yang mungkin ingin dicapai atau ingin diraih untuk tim dari media digital MTS Negeri 7 Kediri ataupun dari MTS Negeri 7 Kediri pada umumnya sendiri, mungkin apa yang ingin dicapai? Harapannya secara umum semoga program madrasah digital di MTSN 7 Kediri ini semakin maju, semakin bisa mengembangkan program-program digitalisasi yang sudah ada, dan mungkin kita juga bisa mengembangkan lagi salah satunya podcast MTSN 7 Kediri ini menjadi lebih mengglobal lagi, jadi tidak hanya warga MTSN 7 Kediri saja atau sahabat Madsen itu yang ada di sekitar madrasah saja yang menikmati podcast ini, tapi juga seluruh dunia ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan membuat podcast dengan bahasa yang lebih mendunia sehingga MTSN 7 Kediri bisa lebih dikenal secara luas. Oke, semoga segala harapan yang diinginkan segera tercapai ya Bu Septi ya. Oke, mungkin selanjutnya Bu Septi untuk pesan Bu Septi dan tim digitalisasi madrasah atau madrasah digital ini kepada seluruh siswa khususnya dan secara umum untuk seluruh sahabat Madsen itu apa? Pesannya masih sama dengan yang saya bilang sebelumnya tadi Pak Indi, bahwa kekuatan besar itu selalu membawa tanggung jawab yang besar. Jadi dengan memanfaatkan digital itu berarti kita juga harus mau mengambil tanggung jawab yang besar yang menyertainya. Jadi untuk semua siswa MTSN 7 Kediri khususnya dan seluruh sahabat Madsen itu dimanapun berada untuk selalu bijak dalam memanfaatkan digitalisasi, tetap waspada terhadap kejahatan-kejahatan cyber yang ada saat ini, dan kita bisa memanfaatkan digital ini dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin, dan kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari digital yang sudah ada. Terima kasih semuanya telah menyaksikan episode kali ini di podcast MTSN 7 Kediri Bisa. Kita ketemu pada episode selanjutnya. Terima kasih. MTSN 7 Kediri Bisa berprestasi, inspiratif, sinergi, akhlakul karimah.